Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur hanya milik Allah semata yang telah memberikan kita kenikmatan, rahmat dan kasih sayang pada siang hari yang sejuk ini. Allah berikan nikmatnya kepada bapak-bapak yang hadir di jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah karuniakan, limpahkan kasih sayangnya, kenikmatannya yang kita rasakan sampai dengan hari ini, terutama nikmat iman wal Islam. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mengenal strata sosial, tidak mengenal suku, bangsa dan agama. Allah berikan semuanya, meskipun mungkin kita terus-menerus bermaksiat kepadanya. Nikmat Allah berikan kepada kita tidak hitung, tidak mengenal pamrih, meskipun kita berulang-ulang bermaksiat kepadanya. Bapak yang dirahmati Allah, coba kita renungkan, pernahkah sedikit Allah memberhentikan rahmatnya, kasih sayangnya pada saat kita bermaksiat kepadanya? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Kalau kita renungkan, tidak pernah, sedikit pun tidak pernah. Coba bayangkan kalau bapak-bapak sekalian yang bekerja di satu perusahaan, sedikit saja kita mangkir, kira-kira apa yang dilakukan? Dikurangi fasilitasnya, macam-macam. Tapi apakah Allah begitu kepada kita, Pak? Tidak. Wallahi demi Allah, sekalipun kita terus-menerus bermaksiat kepadanya, Allah tidak memberhentikan nikmatnya kepada kita. Dan untuk nikmat yang terutama, yang utama, sebagaimana guru-guru kita sering sampaikan, iman dan Islam itulah kenikmatan. Karena tanpa kenikmatan itu semua, apa yang kita lakukan tidak akan ada nilainya di pandangan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah dengan ajaran-ajaran. Wabil khusus bapak-bapak para jamaah Masjid Al-Muhajirin, semoga mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari di mana tidak ada pertolongan pun kecuali syafaat dari beliau, yang memang kita telah membuktikan bahwa cinta kita ini kepada beliau bukan dusta, bahwa salawat-salawat yang kita lantunkan ini bukan hanya di bibir saja, melainkan kita ajamkan dalam hati, kita amalkan dalam keseharian, kita perjuangkan sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampaikan. Bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir sedikit akan menyampaikan sebagaimana di pembukaan di awal tadi, yaitu firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela sebelum kalian itu mengikuti ajaran mereka. Bapak yang dirahmati Allah, ini penting Al-Fakir sampaikan dan perlu kita waspadai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita siapa sebenarnya musuh kita. Siapa Pak? Yahudi dan jangan salah pilih teman, jangan salah menentukan siapa musuh, siapa kawan. Ya. Bahkan Allah menyampaikan dalam ayat ini menggunakan lan, harfu taukid, abadan selamanya, Pak. Jadi kalau kita mau melihat asbabun nuzul ayat ini, ya, pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW ini ingin sekali bahwa dipindahkan kiblatnya. Kiblat pertama di mana, Pak? Masjidil Aqsa, ya. Nah, ini Yahudi dan Nasrani Madinah ini mencoba bujuk, cobalah kiblatnya ke tempat peribadatan kami. Sebelum turun wahyu tentang perpindahan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, mereka tidak menyukai bahwa begitu turun ayat berkaitan dengan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, mereka nggak menyukai. Lantas Allah menjelaskan, meskipun kalian ikuti maunya mereka, tetap kalian tidak akan disukai oleh mereka. Nah, jelas Pak ya. Jadi jangan coba-coba mengharapkan ridho dari mereka. Allah yang bilang walan tardo, tidak akan pernah ridho selamanya. Sebelum kita ini mengikuti ajaran-ajaran mereka, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Nah, pada hari ini sedikit kesempatan ini kita bahas bagaimana caranya mereka agar umat Islam itu mengikuti ajaran mereka. Yang hari ini diakui atau tidak kita dicerai beraikan, Pak. Persatuan umat Islam dikoyak-koyak. Coba gara-gara beda usoli nggak usoli aja beda masjid, Pak ya. Ada masjid usoli, masjid non usoli. Masya Allah. Gara-gara yang satu kunut, yang satu nggak kunut aja berbeda, bermusuhan. Ya. Bahkan stempel Ahlus Sunnah wal Jamaah seolah-olah dimiliki oleh satu golongan, ya. Kamu mah Ahlus Sunnah kami mah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anda mah Ahlul Bid'ah wal Gagabah. Ya, artinya ada yang Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah. Kemudian stigma-stigma atau sebutan-sebutan Islam mereka ciptakan. Apa contohnya, Pak? Islam Nusantara, Islam modern lawan Islam tradisional, apalagi, ya, gitu. Itu Islam radikal, ya. Kalau yang radikal kira-kira dapat jabatan komisaris nggak, Pak? Ya, kita sedang dicerai-berai sesama saudara kita, gitu. Oleh mereka tahu persis. Ya, selama berabad-abad sejarahnya tidak pernah berhasil menaklukkan umat Islam dengan cara peperangan fisik. Tidak pernah. Silakan buka, ya, di kitab-kitab sejarah, meskipun itu sumbernya dari orang-orang kafir, mereka mengakui tidak akan mampu bisa mengalahkan kaum muslimin hanya dengan peperangan fisik. Ya. Misalkan bapak-bapak sekalian nih ngadepin, ya,
perang fisik sama orang yang cari mati, kira-kira gimana Pak? Mau pakai strategi apa? Ya, gitu. Lawan orang waras, lawan orang gila gimana kira-kira? Kalau orang waras masih mikir ya, orang gila udah nggak mikir, ya. Bahkan nggak habis pikir mereka. Ya. Kalau anak sekarang bilang nggak habis thinking, nggak habis pikir. Ya. Bagaimana menghadapi umat Islam yang perang cari mati, gitu. Bukan mempertahankan, yang penting gimana bisa selama-lamanya hidup, tidak. Nah, oleh karena itu mereka cari cara berabad-abad, ya. Cari cara bagaimana memporak-porandakan kaum muslimin. Gimana caranya? Mereka mempelajari dari sumbernya Pak. Nah, jangan salah, orang kafir pun belajar dari sumbernya. Dari mana sumbernya Islam Pak? Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira apa yang mereka pelajari di Al-Quran? Dibuat tidak yakin isinya. Ya, tes. Kita tes ya. Pak, kalau menurut Al-Quran nih Pak ya, sholat itu hukumnya wajib apa enggak Pak? Wajib. Tapi kalau di negeri kita hukumnya apa Pak? Boleh. Ya, boleh sholat, boleh enggak. Buktinya apa? Yang enggak sholat dihukum enggak Pak? Berarti hukumnya sholat wajib apa sunnah? Apa boleh? Apa terserah aja? Ya. Di kita mah yang wajib pakai helm. Ya, satu. Perlu dipertanyakan keyakinannya. Ayat-ayat yang sering dijadikan mereka itu diragu-ragukan kepada kita apa misalnya? Tentang jihad. Biasanya kalau ngomongin jihad, apa yang dikanter Pak? Oh tidak, Islam itu agama rahmatan lil alamin, welas asih, nggak ngajarin kekerasan, dah. Langsung dikanter. Ini kalau bahasa orang pinter mah dibilangnya defensif apologetik. Katanya gitu Pak. Jadi membela Islam dengan cara yang keliru. Maksudnya baik, pengen bela Islam, tapi sesuai yang diharapkan oleh orang-orang kafir. Digiring. Oh, dituduh begitu, dibantahnya dengan cara yang keliru. Nah, itu makanya tidak jarang kita mendengar memaknai jihad itu apa Pak? Sungguh. Secara bahasa betul kan? Ya, semua kita bersungguh-sungguh. Orang kafir juga sedang berjihad. Mereka berjihad untuk merusak Islam. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Coba, yakin nggak Pak terhadap firman Allah satu ini? Ya, apalagi buktinya banyak. Itu satu Pak. Apalagi yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, ide-ide ayat-ayat itu terus mereka kaji. Mereka banyak Pak hafiz, makanya disebutnya orientalis. Ya, kalau di wilayah Timur Tengah sana pusatnya di Libanon, orangnya sama, brewokan, gamis. Ya. Bapak nggak akan nyangkanya dia Muslim saja. Apalagi kalau sudah melafalkan Quran, Masya Allah. Ya. Tapi mereka melakukan itu untuk menghancurkan Islam. Karena tahu sumber kekuatan Islam itu di Quran dan Sunnah. Apalagi Pak, ayat-ayat yang sering dijadikan mereka menyerang umat Islam. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin menurut persepsi mereka. Di mana giliran mau ngelawan nggak boleh. Saudara kita yang di Palestina, ya, dibantai habis oleh Israel, oleh Yahudi. Mereka disebutnya apa Pak? Serangan balasan. Tapi saudara kita disebutnya bom bunuh diri. Coba bentuk-bentuk
opini-opini ini mereka lakukan. Ya. Stempel-stempel mereka berikan untuk memecah belah umat Islam. Apalagi Pak, ayat-ayat tentang, nah ini ngeri-ngeri sedap kalau dibahas di rumah ya Pak. Poligami. Kira-kira gimana Pak? Ya. Kalau bapak-bapak yang sudah berumah tangga, ya, itu ngebahas gini kira-kira bakal adem ayem aja apa bakal terjadi suasana hangat membara di rumah? Ya, hangat membara pasti, gitu ya. Gitu. Sampai apa coba? Ya, istri-istri kita pandai berdalih, tapi harus bisa adil dong. Apalagi, tapi harus minta izin dong. Mending minta izin atau minta maaf Pak? Gampangan minta izin atau gampangan minta maaf? Minta maaf lebih gampang. Ayat-ayat ini sering dijadikan Pak, diserang. Ya apalagi oleh orang-orang feminis, kaum gender. Serang, masuk ke perempuan-perempuan kaum muslimah. Padahal apa di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 apa Pak dikatakan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau masih bertanya kira-kira ragu apa yakin Pak? Nah, tugas kita apa sebagai suami? Meyakinkan sama istri, ini firman Allah. Masalah melaksanakan apa enggak itu urusan lain. Jangan sampai istri-istri kita tidak yakin. Allah berikan itu pasti solusi Pak. Dan pembatasan. Ingat ya, orang kafir saja tahu. Profesor Philip Kahiti saja di dalam bukunya The Short History of Arab, ya. Jadi sejarah singkat tentang Arab itu dikatakan di situ. Ayat tentang poligami itu pembatasan jumlah pernikahan. Nah, ingat, garis bawahi ya. Bukan boleh tidaknya. Jumlah nikah itu batasnya. Sekarang ada yang keliru? Banyak. Ya. Jadi bukan boleh tidaknya, pembatasan jumlah nikah sebanyak 4. Dipelintir semua. Oh tidak adil, nggak bisa berlaku adil. Ya emang nggak bisa adil. Mau gimana? Adil kan bukan sama rata sama rasa. Ya, menempatkan segala sesuatunya sesuai porsi berdasarkan syar'i. Itu adil. Ya. Itu. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Jumlah anaknya beda, porsinya beda. Nggak mungkin jumlah anaknya 3 sama dengan jumlah anaknya 1. Ini coba mereka mainkan terus diserang. Efeknya mana Pak? Mana lagi? Ayat tentang jilbab, ya, khimar dan jilbab. Digambarkan bahwa kerudung dan jilbab itu menghambat apa? Aktivitas. Padahal produktif sekali. Ya, industri tekstil maju nggak Pak kalau semuanya pakai jilbab? Maju. Beda dengan yang sekarang, minimalis. Serba minim. Diajak para pelaria saja kalah. Ya, hari ini di India Pak, saudari-saudari kita yang muslimah itu diganggu. Ya Allah, Bapak coba bisa lihat itu di videonya. Mau masuk ke kampus, mereka diteriakin, dibanjur pakai air, ya, oleh orang-orang kafir India hitam yang tidak layak hidup di bumi Allah. Ya. Siapa yang bela Pak? Ada yang bela? Itu saudara kita bukan Pak? Ada yang berani bilang, itu kan jauh, nggak usah jauh-jauh mikirin, kita mikirin yang deket-deket aja. Ya. Emang Rasul nyuruh membatasi? Rasul cuma bilangnya apa? Al muslimu ahul muslim. Bentuknya umum dimanapun. Sementara orang kafir tahu kalau umat Islam bersatu bahaya. Bagaimana caranya? Dikerat-kerat, dipecah belah. Masuk dari mana? Kita obok-obok dulu Quran. Belum lama ini ada yang bilang apa Pak?
Tuhan saya bukan Arab. Itu di negeri Wakanda sana, Pak. Ya. Itu salah satu pelecehan, Pak. Kalau kita nganggapnya santai-santai saja, ya, kita nganggapnya nggak ada masalah dengan keimanan kita, nah ini hati-hati. Ya, Rasul nggak pernah usil kalau pribadinya dihina, tapi jangan coba-coba kalau Islam dan Allah yang dihina. Seperti itu kita dicontohkan. Coba tanyakan sama diri kita, apa kabar iman kita hari ini? Setiap bangun tidur dan mau tidur kembali, apa kabar iman kita hari ini? Ya. Apakah kita betul nanti dianggap umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Atau nggak diakui siapa kita? Mikirin saudara kita saja tidak. Man asbaha la yahtama bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia tidak memikirkan urusan umatku, maka laisa minna, bukan termasuk golongan siapa? Padahal yang punya syafaat di sana hanya yang punya telaga Kausar siapa, Pak? Nabi. Ya. Terus masuk ke mana lagi, Pak? Masuk isu yang lebih sentral lagi, yang lebih luas lagi. Tidak ada formalisasi hukum Islam dalam sebuah negara, tidak ada. Diserang terus. Karena orang kafir tahu Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Makanya mereka memisahkan itu. Mereka memisahkan Islam dan negara itu bagaikan memisahkan dua sisi uang logam. Karena tahu, paham betul itu. Ya. Rasulullah SAW memahami itu. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Aku diutus melainkan untuk seluruh umat manusia. Rasul bisa sendirian, Pak? Tidak. Buktinya apa? Rasul mencontohkan. Bikin kutlah Rasulullah SAW. Ya, kutlah sahabat. Sampai dilanjutkan ya, oleh para sahabat. Sampai semua dunia ini ya, tidak ada satupun rumah kecuali di dalamnya disampaikan Islam. Gimana caranya, Pak? Bisa sendirian? Nggak bisa. Rasul paham betul, jadi butuh kekuatan, butuh persatuan umat Islam. Nah, kemudian bagaimana mereka melakukannya lagi, Pak? Selain dalam Quran itu diacak-acak ajarannya, bahasa Arabnya pun dikesampingkan. Islam tanpa bahasa Arab tidak akan bisa seberkembang ini. Ya, makanya di Majelis Ahtasin ada pelajaran bahasa Arab ya, rutin. Alhamdulillah. Gitu. Bahasa Arabnya bukan bahasa Arab untuk TKI ya, sadar. Bukan. Betul-betul bahasa Arab yang untuk memahami Islam ya, Quran dan Sunnah seperti apa. Kayak misalkan contoh, Pak, kata-kata dalam Quran kutiba alaikumusiyam. Nah, ini kan 2 bulan lagi kita insya Allah bertemu dengan bulan Ramadan ya, Pak. Itu kalau diterjemahkan, Pak, sebetulnya tidak ada kata-kata wajib di situ. Ya, asal katanya kan kataba, telah dicatat. Di mana kata wajibnya? Kenapa bisa diartikan diwajibkan? Nah, ini kalau kita tidak belajar bahasa Arab, mereka belajar bahasa Arab. Sampai sebegitunya orientalis itu mempelajari bahasa Arab. Di otak-atik ya. Contoh satu lagi, Pak, yang sering kita bacakan di dalam sholat. Lam yalid walam yulad. Orang Arab tidak kenal susunan ini, Pak. Harusnya lam yulad walam yalid tuh. Ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Beranak dulu baru diperanakan. Tapi ini dibalik. Nah, susunan kata.
mereka pelajari ini untuk tahu Islamnya seperti apa. Nah setelah itu hadisnya mulai Pak. Makanya kita kenal ada hadis palsu. Contohnya apa Pak? Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ini bukan hadis atau hadis palsu. Kenapa demikian? Ternyata Pak, kita ini beruntung. Beruntung gimana? Coba Pak lihat kalau umat lain, umat Yahudi, Nasrani, bagaimana membedakan perkataan Tuhan dengan nabinya? Bisa nggak Pak? Hanya dalam satu kitab. Ya bayangkan kalau Quran itu isinya perkataan Allah dan Nabi. Coba bayangkan kalau kita hidup di masa Nabi. Hidup di masa Nabi, terus menyampaikan dengan bahasa Arab. Mana bahasa Arab perkataan, mana wahyu, kira-kira bisa nggak? Kan sama itu kan teksnya. Ya. Contoh misalkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Anggap kita belum tahu ini bahasa Arab atau Quran. Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab harus bisa. Ini siapa yang ngomong, Nabi atau Tuhannya? Nangkep nggak Pak sampai sini? Kenapa Allah itu membagi wahyu dua, Quran dan Sunnah, agar jelas bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulut Rasul, apa yang disampaikan Rasul itu bukan berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu. Lalu bagaimana caranya para ulama menyusun itu, Pak? Para ulama menyusun itu. Intinya ilmu hadis itu apa, Pak? Benar enggak ini omongan dari Rasul? Maka dibuat skemanya sedemikian rupa. Barulah kita kenal ilmu hadis, asbabul urud. Ya. Dicek orangnya siapa, isinya bagaimana. Kita diajarkan Pak hari ini bagaimana mengecek satu berita. Misalkan Bapak DKM nyampein informasi nih ke jamaah. Oh Pak, ibu-ibu, misalkan, insya Allah Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan, betul ya? Gitu. Cuma tanggal samsiahnya belum tahu tanggal berapa. Wah, Bapak tahu dari mana itu dicek? Ya betul. Ya. Emang awal puasa itu Ramadannya tanggal 1. Nah, tinggal apa misalkan jatuhnya tanggal berapa? Ya, bulan Masehinya. Dicek Pak, ini berita betul atau tidak? Siapa yang ngomongnya? Yang ngomongnya sering makan di warteg, apa sering jajan cireng di jalanan, beli gorengan di angkringan, nongkrong segala macam, sedemikian rupa layak tidak diterima beritanya. Nah, itulah kenapa para ulama menyusun. Hari ini Pak, ada saudara-saudara kita yang melampaui. Wow. Pokoknya kalau belajar itu harus dari sumbernya Quran Sunnah. Gak perlu kita ulama-ulama terdahulu. Nah terus gimana caranya? Berarti generasi-generasi terdahulu dilewatin tuh langsung ke Rasul. Rasulnya masih ada atau enggak Pak? Terus hadis-hadisnya dari mana? Siapa yang ngumpulin Pak? Ya, nggak habis thinking Pak. Ya, nggak habis thinking. Tapi ini sengaja oleh orang-orang kafir dihembuskan agar kita saling musuhan. Ini Pak, ya, kita harus waspada terhadap upaya-upaya orang-orang kafir. Apalagi politik belah bambu mereka tetap lakukan. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Ya, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Gitu. Nah, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin mengatakan hal ini
Ya, kalau kita tidak memahami. Jadi siapa sesungguhnya musuh kita, Pak? Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Saudara-saudara kita yang beda organisasi, beda masalah cabang, wajar Pak, nggak usah jadi permusuhan. Ya, sudah banyak contoh dari ulama-ulama kita. Ya, murid dan guru saja berbeda, wajar. Imam Malik, Imam Syafi'i, wajar berbeda. Kalau masalah cabang, sudah, ya, saling toleran. Ya, nggak usah diperuncing. Ya, masalah cabang. Tapi masalah pokok, masalah usul, nah ini harus sama. Rukun iman Islam tidak ada perbedaan. Tidak boleh ada yang mengakui Nabi selain Nabi Muhammad terakhir. Nah itu harus, Pak. Oh ternyata ada Nabi selain Nabi Muhammad, benar nggak, Pak? Ah, benar. Itu harus kita. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya. Kalau ada yang begitu mempercayai Nabi selain Nabi Muhammad yang terakhir, nah, ini baru. Tapi kalau rukun iman, rukun Islamnya sama, gimana? Saudara kita, nggak usah jadi masalah. Tata cara sholat berbeda wajar, ya. Hal-hal yang lain berbeda wajar. Asal jangan yang pokok, ya. Gitu. Guru saya almarhum, beliau itu mazhabnya Maliki, Pak. Ya. Jadi kalau sholat tuh ini nggak gini aja, tangan ke bawah. Nih, kirain belum mulai, ya. Begini ya. Takbirnya aja nggak kedengaran. Wah. Kalau Maliki kan aminnya tidak dikeraskan. Kalau beliau jadi imam, apakah kita kekeh nggak ngikutin? Padahal imam itu ada untuk diikuti. Kebayang nggak Pak kalau sholat jamaah tadi, ya, imamnya ruku kita nggak mau ruku, ya. Atau balik badan rukunya ke arah sana, ya, bahaya. Ya. Amrul imam yarfaul khilaf. Adanya imam itu untuk mengatasi masalah perbedaan. Nah, imam yang bagaimana? Nah, ini nanti dipelajari. Ya. Kenapa penting Al-Fakir sampaikan? Karena hari ini faktanya seperti itu, Pak. Kita terus dibentur-benturkan, ya, umat Islam yang satu dengan yang lain. Ya. Sudah jelas-jelas syahadatnya cuma satu. Ada syahadat yang berbeda di antara kita, Pak? Ada nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang, ya, mengakui selain Nabi Muhammad. Nah, berarti saudara kita. Masa gara-gara berbeda saja itu, ya, nggak mau memberikan salam, tidak mau tersenyum terhadap saudaranya, padahal dalam diri kita ada hak saudara kita. Apa, Pak? Ya, dapat salam, dapat senyum, ya, dapat kunjungan, dapat apa lagi? Ya, kalau kita mati, ya kewajiban kita saudara kita. Kalau saudara kita sakit, kewajiban kita indah, Pak. Jadi tidak tidak fokus kepada hal-hal yang cabang, karena memang orang-orang kafir sengaja membuat, sengaja. Jadi harus bisa kita menentukan bahwa musuh kita itu bukan macam-macam organisasi dalam Islam, bukan, Pak. Musuh kita itu orang-orang kafir. Cuma orang-orang kafir ini tidak langsung menggunakan tangan-tangan mereka. Gimana caranya, Pak? Ya, gunakan tangan orang lain. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, pernah ngomong, Pak, kami tidak akan pernah menguasai Singapura, ya, kalau tidak menggunakan strategi licik. Gimana caranya? Ya, pergunakan orang-orang yang bisa dibeli dan dibayar, yang bisa dikasih cuan. Ya. Kalau nggak dikasih cuan, ya kasih yang lain. Kan nggak rubah dari zaman dulu. Ya,
godaan kita. Apa Pak? Harta, tahta, wanita. Satu lagi apa Pak? Kuota. Nah, gitu. Jadi kuota tuh sebagai kebutuhan pokok sekarang Pak. Banyak nggak yang gelisah kalau nggak ada kuota? Banyak ya. Sekarang modal 5.000 aja, yang penting cari wifi gratis di mana. Gitu. Itu godaannya Pak. Dan orang-orang kafir tahu. Ya, disekat-sekat ya. Kita tidak boleh bela muslim kita yang di Rohingya, saudara kita. Itu urusan luar negeri mereka, itu urusan dalam negeri. Padahal kalau kita renungkan hadis tadi Pak, ya Allah Pak, kita bangun pagi yang kita pikirkan cuma urusan perut, sumur, kasur, dapur kita doang. Sementara saudara kita nggak dipikirin, nggak diaku Pak sama Rasul. Ya. Sholat kita untuk siapa Pak? Untuk diri kita. Puasa kita untuk diri kita. Sedekah kita untuk diri kita. Zakat untuk diri kita. Ada amalan yang Allah dan Rasulnya senang Pak. Makanya Allah dan Rasulnya senang bukan hanya orang beriman, tapi orang yang muslih. Orang yang ngajak orang lain jadi benar. Bapak sholat untuk sholat untuk bapak doang. Tapi kalau ngajak orang lain sholat terus dia sadar, ngalir nggak Pak? Ngalir ATM-nya itu. Ya. Orang yang paling berbahagia apa Pak? Orang yang sudah meninggal sementara transfer amal kebaikannya terus ngalir. Mau Pak begitu? Gimana caranya? Ngajak. Gimana biar bisa ngajak? Harus ngaji. Ya. Nggak ngaji sepekan sekali, ya, sejam tidak, tapi terus continue. Ngajinya yang harus gimana? Ngajinya yang punya visi, punya misi, yang ideologis, politis, syar'i. Silakan bapak-bapak cari. Harus. Karena kalau nggak ngaji, nggak bisa. Kita nggak paham apa upaya atau agenda orang-orang kafir saat ini. Mereka tidak pernah mengenal lelah untuk menghancurkan umat Islam. Bapak tahu isu modernisasi Pak? Ya. Modernisasi Islam, ya, macam-macam. Itu untuk upaya memecah belah umat, memalingkan umat dari Islam. Ada lagi isu apa? Macam-macam isunya. Ya, gitu. Belumlah penderitaan umat selesai ditambah lagi. Terus ditambah. Ya. Nah ini yang mereka lakukan. Semua bidang, sosial, politik, budaya, ekonomi, semua mereka serang agar umat tercerai-berai, tidak fokus apa penyebab mereka tidak bersatu. Kira-kira apa Pak penyebabnya? Allah sudah bilang, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu. Kita nggak megang tali agama Allah. Sholatnya kuat, saum sunnah kuat, sholat sunnah kuat, tapi demokrasi dan riba masih dipakai. Apalagi banyak. Kayak tadi, ya, sholat kalau di negeri kita mah boleh. Yang wajib apa Pak? Riba. Riba wajib kan Pak? Wajib nggak? Di negeri kita riba wajib nggak? Wajib. Mana buktinya? Banyak. Enggak selesai nanti, kan cuma sejam, ya. Enggak selesai nanti, bisa 7 hari 7 malam bahas riba doang. Serem lagi Pak. Dijamin nggak bisa tidur nyenyak, dijamin. Tapi kalau bapak-bapak tidak bisa tidur nyenyak gara-gara ayat itu, wah luar biasa. Hidayah sedang menghampiri, jangan ditolak. Saya nggak mau dapat hidayah. Gitu. Nanti saya lepas dari riba, rugi Pak. Ya, gitu. Allah memberikan hidayah tuh masya Allah. Ya, nah, nanti bapak belajar ilmu rasa. Gimana rasanya beriman? Tanyakan sama saudara-saudara kita, sama sahabat-sahabat.
Kok bisa ya Pak, seorang Bilal yang di padang pasir ditindih batu terik, Bapak yang sudah menunaikan ibadah haji umroh, kebayang Pak di sana kan? Gimana teriknya? Bapak pernah buka sendal itu? Ya, Bapak sudah ya. Nah, kebayang Pak. Coba Bapak bayangkan, imajinasi. Kalau Bapak yang kalau tiduran di Masjidil Haram enak Pak, sekarang lantainya ya. Coba kalau tidurannya di pasir sana Pak. Bilal yang Masya Allah sahabat mulia, kecil, digambarkan cuma terlihat mata dan giginya saja. Jadi kalau malam hari itu yang terlihat itu Bilal, mata dan giginya terlihat itu Bilal. Tapi di sisi Allah dan Rasulnya luar biasa. Orangnya masih di dunia tapi terompahnya sudah ada di surga. Tapi anehnya kalau ditanya Pak nih ya, di antara kita, Bapak ingin jadi seperti apa? Rata-rata apa? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar yang kaya-kaya ya Pak. Giliran yang miskin-miskin nggak mau. Saya pengen kayak Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal semua sahabat itu yang Allah dan Rasulnya sudah ridho. Coba kenapa kok bisa merasakan nikmat Pak? Ditindih batu besar, ya, suruh ganti nggak mau. Karena keimanannya sudah luar biasa. Coba bayangkan bagaimana keluarga Sumayyah, ya, penghulunya surga, pada saat ya ditusuk, dirobek jantungnya segala macam. Apakah Nabi datang bawain pasukan unit reaksi cepat nyelamatin? Enggak. Rasul cuma bilang, fasbir, bersabarlah. Sesungguhnya surga sudah Allah janjikan. Janji mana lagi yang paling mengindahkan Pak? Pilihannya cuma ada dua sama Bapak. Dipaksa masuk surga atau ikhlas masuk neraka. Mana mau Pak? Mau dipaksa masuk surga atau ikhlas masuk neraka? Jadi jangan kesel, jangan marah kalau dipaksa Pak. Selama maksanya masuk surga, gitu. Ikhlas saja, ya, ikhlas dipaksa, oh iya masuk surga, ya. Karena Allah dan Rasulnya menjanjikan kita apa? Surga. Orang-orang kafir dijanjikan apa? Neraka. Mereka aja tiap hari nggak pernah kenal lelah memerangi kita. Kita nggak merasa diperangi, sedang dikerat-kerat, sedang dijauhkan sesama saudara, sedih Pak. Beda masjid, nggak mau nyapa, ya, beda pakaian, tampilan, nggak mau nyapa. Kita umat Islam, ya. Oh kalau rangkulan pilih-pilih, gitu ya. Kalau yang nggak naik pakaiannya nggak dirangkul, ya. Bapak yang sudah umroh atau haji, mana ada yang begitu Pak? Ya. Beda kulit, beda ini, oh, kita muslim bersaudara. Hari ini dikerat-kerat. Betul lah sabda Rasul apa? Umat Islam itu nanti bagai buih di lautan. Banyaknya saja tapi tidak ada kekuatannya. Umat Islam itu bagaikan hidangan di meja makan yang siap disantap oleh orang-orang yang rakus, yang lapar. Sekarang siapa yang membela? Domba-dombanya tidak ada pengembala, ya enggak ada. Siapa yang bela? Hari ini saudara-saudara kita di desa mana itu Pak? Purworejo, Jawa Tengah. Nah, Wedas. Siapa yang bela? Siapa yang bela? Ya, katanya membela wong cilik, ternyata bela wong licik. Kalau cuan sudah di kepala, ya, apapun siap dikorbankan. Rakyat sendiri. Coba sekarang bayangkan kalau bapak-bapak yang tinggal di sana, rumahnya di sana, tempat tinggal di sana diusir.
Ini termasuk ya, diadu domba, ya, dipalingkan, dihilangkan. Nah, lantas bagaimana Pak? Apa yang kita bisa lakukan? Apalagi hari ini, ya, kita harus ambil sikap. Diam saja atau melakukan sesuatu. Pilihannya ada di kita. Ada sebagian besar kaum muslimin misalkan, ya sudahlah, kita pasrahkan saja sama Allah. Allah sudah berjanji. Rasul nyontohin gitu nggak Pak? Ya. Mungkin nggak Rasul terjun ke medan pertempuran, ya? Kalau Rasul sudah yakin, kita kan akan dimenangkan. Kenapa harus perang juga, Pak? Kenapa harus perang? Apa pelajaran yang kita bisa pelajari dari perang Badar? 313 pasukan lawan 1000. Kalau hitung-hitungan kita menang kalah, Pak? Jumlah kalah. Ya. Tapi ternyata apa? Ya. Gitu. Doanya Rasul mah mustajab, Pak. Tapi apakah Rasul memerintahkan kita hanya berdoa saja? Allah juga sampaikan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri merubahnya. Harus ada aksi. Ya. Meskipun Pak, hari ini kita lihat apa? Semua aspek dikuasai. Jadi umat harus ngadu ke siapa? Nah, jangan sampai keimanan kita diperlemah. Kita masih punya Allah, Pak. Tirulah sebagaimana Musa melakukan perjuangan. Apa yang dilakukan Musa, Pak? Firaun kurang apa ini? Semuanya dikuasai oleh Firaun. Tapi keyakinannya tidak berubah terhadap janji Allah tadi. Makanya di Quran itu janji Allah harus kita resapi, harus diyakini, Pak. Silakan buka nanti Quran surat An-Nur ayat 55. Janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Tapi masalahnya, Pak, kita harus ngikutin para pendahulu kita bagaimana itu menyongsong kemenangan itu. Pendahulu-pendahulu kita tidak tinggal diam saja, tapi melakukan aksi. Ya, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari usianya lebih sepuh dari bapak-bapak. Punten bapak yang di sana berapa usianya, Pak? 63. Beliau 80. 80 tahun Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, sahabat besar yang waktu Nabi hijrah, sesuai nama masjid ini, orang-orang yang berhijrah, itu di Madinah rumahnya dijadikan tempat persinggahan. Kemudian beliau doakan umur yang barokah dan sebagainya. Begitu mendengar Nabi bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, tidak akan ditaklukkan pertama kali kecuali Konstantinopel. Ya. Fanani'mal amir amiruha, fanani'mal jais jalika jais. Dan seberuntung-beruntungnya adalah pemimpinnya dan pasukannya. Terus mendengar itu bagaimana responnya? Oh, sudah dijanjikan, ya sudahlah, tunggu saja. Selesai. Apa yang mereka lakukan? Dipersiapkan, Pak. Pengen jadi orang yang disebutkan Nabi itu. Ya, sampai beliau, ya alhamdulillah al-fakir, ya diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berziarah di makamnya. Itu makamnya dekat sekali dengan benteng Konstantinopel. Karena pesan, tolong makamkan aku ingin ikut berperang. Sampai oleh Yazid dikatakan apa? Paman, kamu sudah tua, sudah cukup. Kamu sudah banyak ikut berperang dengan Rasul, sudah cukup. Nah, kalau saja aku tidak mendengar tentang ayat Allah apa? Infiru hifafa wasiqala wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Pak, emang itu ayat pembatasan usia ada apa? Oh, jihad hanya untuk 15 tahun sampai 60 tahun. Gak ada, Pak. Beliau 80 tahun
tetap berangkat. Gak bisa nolak ya Yazid Pak, karena berangkat. Apalagi bapak 60 tahun masih seger. Ya, Masya Allah. 80 tahun bisa nolak. Berangkat. Hanya hafal, paham tentang ayat itu. Penting sekali Pak, keyakinan terhadap apa yang Allah janjikan. Pertanyaannya, tanyakan pada diri kita, apa kabar keyakinan kita terhadap Quran, terhadap ayat-ayat yang lain? Apakah kita masih pilih-pilih? Kalau terhadap ayat sholat, zakat, puasa, oke, kita terima. Tapi ayat yang lain, sorry, kita belum siap, belum sanggup. Emang begitu Pak cara memahami Quran? Boleh pilah dan pilih. Sudahlah, saya mah sudah tua, nggak usahlah ini giliran yang muda-muda saja. Emang Quran buat tua dan muda, laki-laki dan perempuan? Tanyakan pada diri kita, apa kabar keimanan kita terhadap Quran. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Harus mengkaji, ngaji terus. Ya, kalau bahasa Jermannya ngaji, ngerti, ngahiji. Nah, itu. Ngaji dulu, mengerti. Kalau sudah mengerti, jangan berpecah belah, tapi rukun bersatu. Aneh kalau ngaji tapi malah memecah belah umat, ada yang keliru. Aneh kalau sudah ngaji tapi malah eksklusif, tidak mau bercampur baur, tidak mau bermasyarakat, bersosialisasi, ada yang keliru pemahamannya. Aneh kalau sudah ngaji tapi senangnya mengkafir-kafirkan orang sesama saudaranya, pasti ada yang keliru. Sedih kita Pak. Karena apa? Mereka saudara kita masih masuk apa? Jebakan orang-orang kafir. Ini yang kita perlu lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melawan rencana-rencana jahat mereka? Pertama, kita harus yakin dulu terhadap apa yang Allah sampaikan. Bagaimana itu bisa yakin? Harus ada proses meyakini. Ya. Setiap ayat-ayat Allah itu diyakini melalui proses. Sebagaimana bapak-bapak sekalian meyakini ayat-ayat Allah tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, masih banyak lagi. Bahkan Profesor Philip Kahiti itu menelaah, meriset Quran Pak. Bahkan sampai beliau menulis berapa banyak kata dalam Quran. Ada yang tahu nggak Pak? Berapa banyak kata dalam Quran, berapa banyak huruf dalam Quran. Huruf hijaiyahnya mah sama Pak ya, tapi total huruf dalam Quran. Dan bahkan ya, Bapak boleh buktikan, silahkan percaya atau tidak, 90% lebih hukum Quran itu syariah itu belum diterapkan. 90%. Berdosa nggak kita Pak? Dosa investasi kita sudah berapa? Ya, coba kita belajar dari bapak moyang kita. Siapa Pak? Nabi Adam. Nabi Adam kesalahannya banyak nggak Pak? 1. Kenapa Pak? Karena makan buah itu. Ya, nggak perlu tahu itu namanya apa. Ya, 1 aja dikeluarkan dari surga. Kita sudah berapa banyak kesalahan, kita pengen masuk surga. Kira-kira gimana? Lo punya orang dalam gitu Pak? Ya, itu. Jadi ya, ini yang perlu dan penting kita lakukan. Disadari atau tidak, Al-Fakir melihat kita sedang ya diacak-acak, dipecah belah. Sedih Pak kalau di lapangan itu Pak. Ya, sedih. Nggak pakai sarung saja nggak ditanya, giliran pakai sarung pergi ke masjid sebelah dicuekin. Coba ya, pakai kaos saja padahal baru dari mana ya, sholat di masjid itu kayak orang asing ya. Apa yang salah gitu. Ngasih senyum bukan berbalas senyum, malah berbalas sunggingan.
Miris, Pak. Ya. Nah, berarti harus ada solusi. Selain itu, ada solusi sistematis tadi. Kita selamanya tidak akan bersatu kalau tadi apa yang Rasul bilang tidak dilaksanakan. Apa? Amrul imam yarfa'ul khilaf. Adanya imam akan mengesampingkan, menghilangkan perbedaan. Imam seperti apa? Nanti dipelajari. Imam yang lebih cinta, takut, benci, marah hanya karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang bilang hari ini, oh ekonomi kita sedang merosot, terus orang itu bilang, syukuri aja, jangan kufur nikmat. Kira-kira tepat nggak, Pak? Coba, ya, syukuri aja, jangan kufur nikmat. Ekonomi lagi merosot, ya. Itu kalau boleh ngumpatin kata-kata yang kasar mah nih Pak, nggak nahan-nahan mah nih. Gitu. Sudah jengah ya. Coba ya. Kita mah susah payah ya Pak 2 tahun ini bisa bertahan hidup di masa pandemi. Ada yang kekayaannya makin naik Pak. Coba. Ya Allah gitu. Jadi selama dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya, bapak-bapak masih percaya? Allah dan Rasulnya saja dihinakan, gimana Pak? Kan yang Allah tuntut itu, ya. Jika kecintaan kepada harta, anak, istri-istri kalian melebihi cinta kalian kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka jadi anak, istri, harta kita ujian. Bagaimana berarti? Cari itu. Harus ada proses. Kita pun begitu. Kalau dasarnya karena Allah dan Rasulnya nggak enak, kita nggak usah repot-repot. Pengadilan dunia lolos, akhirat nggak akan lolos. Ya, kutunggu di pengadilan akhirat. Ya, begitu kan Pak? Kata Habibana, Masya Allah. Merinding Pak. Saya yang dengerinnya merinding. Coba. Orang kalau nggak salah ngomong begitu nancep Pak ke hati Pak. Kalau orangnya salah nggak bakal berani ngomong begitu. Ya. Wah, saya minta kepada para pejabat, gubernur dan sebagainya untuk mencontohkan protokol kesehatan, tidak berkerumun. Yang ngomong, nah, itu Amir yang seperti apa? Amir yang taat kepada Allah dan Rasul. Cintanya, takutnya hanya kepada Allah. Contoh para sahabat, Masya Allah. Ya. Banyak cerita yang masuk. Kalau kita baca cerita-cerita sahabat Pak, menggugah motivasi keimanan kita. Kok bisa ya seperti itu ya? Bagaimana kisah Umar yang viral, ya. Malam-malam selalu inspeksi, ya. Melihat mana keluarganya yang kekurangan kelaparan, ternyata ada. Ya. Bahkan rakyatnya, warganya nggak tahu bahwa itu Umar. Lantas apa yang dilakukan? Menggendong. Ada yang mau menggantikan, bagaimana jawabnya? Apakah engkau akan menggantikan tanggung jawab aku di akhirat kelak? Mau. Ini proses. Punya visi, punya misi, ada organisasi, ada komunikasi, ada koordinasi. Ya, itu. Emosi pasti ada. Namanya kita, ya, banyak orang pasti ada, wajar. Tapi selama itu niatnya lillah, insya Allah. Ya. Jadi mau pilih mana Pak? Dipaksa masuk surga atau ikhlas masuk neraka? Ya,
Cuma dua pilihannya, dipaksa masuk surga atau ikhlas masuk neraka kok ikhlas gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang ajak-ajak ya, meskipun agak memaksa, alhamdulillah Pak. Terima itu. Ya, terima itu. Alhamdulillah. Ya, diajak masuk surga gitu. Karena kuota terbatas. Ya, kayak tadi ya. Kita udah mau nyadari kesalahan kita banyak, masih mengharapkan masuk surga. Bapak moyang kita saja salah satu, tapi di rendah. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Cukup, tidak ada diskusi? Tidak ada? Tadi Bapak ada yang mau tanya, mungkin satu atau dua pertanyaan. Cukup? Mudah-mudahan dari penyampaian surat Al-Baqarah ayat 120 kita bisa meyakini siapa common enemy kita, siapa musuh bersama kita. Kalau Allah yang sudah nentukan itu nggak akan bohong, Pak. Ya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Pasti, Pak. Usaha mereka luar biasa. Cung yang di sini bapak-bapak yang nggak punya Facebook masih ada nggak? Ada yang nggak punya Facebook? Oh, punya semua ya. Gitu. Sering meratapnya di Facebook apa di penghujung malam? Biar orang lain tahu, menginspirasi ya. Gitu. Makanya disebutnya wall ya, tembok ratapan. Orang Yahudi bajaran. Ya. Disebutnya dinding, tempat mereka meratap. Banyaklah umat Islam meratap di situ, merajuk di situ. Ya. Bukan mengharamkan Facebook, bukan ya Pak. Contoh kecil saja. Ya. Apa yang mereka lakukan, saya digeser. Bahkan ada ulama ditanya, kenapa rahasia generasi dahulu dengan generasi sekarang? Apa bedanya? Generasi dahulu sama dengan kalian. Kalau kalian lebih dekat dengan, kalau generasi dulu dekat dengan Quran. Gitu. Ada yang pinter ngeyel Ustaz, kan Qurannya juga elektronik. Ya, gitu. Qurannya juga elektronik, jadi dibawa kemana-mana. Gitu. Nah, itulah apa yang Al-Fakir bisa sampaikan. Jadi mudah-mudahan satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120 ini bisa meyakinkan kita, menambah keyakinan kita terhadap apa yang Allah sampaikan. Bahwa apa yang Allah sampaikan dalam Quran itu pastilah benar. Tinggal kitanya ya, mau atau tidak. Tadi pilihannya cuma dua, mau dipaksa atau ikhlas masuk neraka. Usahanya ada di kita, pilihannya ada di kita. Silahkan, karena Allah sudah kasih modalnya. Apa modalnya Pak? Apa modalnya? Akal. Jadi gampang Pak, kalau nggak mau kena hisab, apa caranya? Nggak usah berakal. Beruntung nggak jadi orang gila Pak? Beruntung, alhamdulillah lah. Ya. Makanya itu pun salah satu apa? Ya. Itu salah satu apa? Cara yang dilakukan oleh penguasa yang pura-pura lupa semua kan janjinya. Ada berapa janji Pak? Banyak. Mana janji yang ditepati? Lupa. Itu kan awal dari kegilaan adalah sering. Nah, hati-hati Pak, kalau sering lupa berarti awal kegilaan. Tapi kalau sudah gila, apalagi gilanya total, gila permanen, itu berkah apa Pak? Berkah. Bisa jadi itu berkah di penghujung ya. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Kita berharapnya apa? Husnul khotimah. Amin. Ya.
Mudah-mudahan bapak-bapak yang gemarnya ngariung di masjid begini, ya, meninggal pula dalam riungan, masya Allah. Jadi jangan takut, ya. Itu apalagi kalau lagi sakit, paksain ke masjid nggak apa-apa. Siapa tahu mati di masjidnya. Ya, apa yang dicari, Pak? Ya, kalau merancang kehidupan sukses sih sudah biasa. Tapi bagaimana merancang kematian sukses? Itu harus kita rancang, kita persiapkan. Ya, apalagi kita rata-rata sudah melebihi usia 40. Ya, ya kan tergantung kebiasaannya. Kalau bapak-bapak terbiasa di masjid, insya Allah. Ya, apalagi berjamaah meninggalnya, masya Allah. Ya, mau Pak? Ya, tar dulu. Ya, itu. Masya Allah ya. Mungkin itu dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan kita dan apa yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ada. Mangga. Syaratnya jangan susah ya Pak. Iya mangga Pak. Wallahu alam Pak, saya belum bisa jawab karena terus terang belum ada sumber yang saya pelajari sosok Rasul fisiknya seperti apa ya. Saya perlu tanyakan dulu mungkin ke guru-guru yang sudah mempelajari. Memang ada khusus satu kitab yang di situ ciri fisik Rasul Pak. Jadi kita kalau pengen berharap bermimpi ketemu Nabi ya, jangan salah kira-kira ini Nabi kayaknya nih ya, hanya sekedar wajahnya bercahaya ya, kita semua kan bercahaya Pak wajahnya kan, apalagi lampu dimatiin, handphone dinyalain, bercahaya semua ya, itu bercahaya semuanya. Di situ ada guru saya pernah sampaikan, itu ada nama kitabnya lupa, dipelajari betul-betul. Untuk yang itu mohon maaf saya belum tahu apakah rata atau tidak ininya postur kakinya. Sejauh yang saya tahu beliau itu tidak tinggi tidak pendek, proporsional Allah ciptakan luar biasa. Rambutnya tidak pendek tidak panjang gitu ya, hidungnya juga pokoknya sebaik-baik sesempurna-sempurnanya manusia, utusan terbaik. Berarti harus disiapkan paling baik sebelum ya, dilahirkan pun dipersiapkan terbaik. Coba bapak baca ya sirah Rasul, masya Allah Pak, menetes air mata kita kalau baca itu. Beliau dari nasab yang terbaik ya. Saya tidak hafal nasabnya, yang hafal Ustaz Adi Hidayat, nanti tanya ke beliau ya Pak, turut ke sana ya. Tapi kalau dilihat itu nasab beliau tidak ada yang cacat ya, dari ibunya maupun dari bapaknya. Orang-orang terbaik ya, Aminah waktu itu terbaik, Abdullah juga terbaik ya. Kemudian dikondisikan dalam rahim ibu yang terbaik, tidak mengenal lelah sebagaimana ibu-ibu biasanya. Hamil mengandung. Jadi kalau hamil dakwah ya mengandung, ya, mengemban berat kan? Ya. Tapi tidak bagi Aminah ya, dilahirkan juga terbaik gitu ya, dengan fisik yang luar biasa, dengan kesucian hati dibersihkan, sudah Allah jaga, semuanya disiapkan. Coba masih saja ada cacat dan celah di mata-mata orang kafir Quraisy. Padahal itu pamannya tuh luar biasa senangnya. Muhammad lahir itu digendong-gendong luar biasa. Abu siapa Pak? Abu Jahal. Ya. Saking mulianya, saking hebatnya ini hamba yang dipersiapkan oleh Allah. Ya. Pernah ya, memuliakan Nabi di masa kecilnya saja. Ya. Setiap hari Senin Abu Jahal dapat apa istilahnya? Remisi apa gerasi. Jadi hari Senin itu ditunggu-tunggu nih Pak sama Abu Jahal nih di neraka. Sekarang hari apa ya? Hari Sabtu, Ahad. Nah Senin besok tuh dibebaskan dari siksaan. Tuh baru
Nimang-nimang deh. Sebegitu rupanya. Ya. Berharap sangat kita harus, Pak. Gitu. Apalagi Bapak waktu sudah umroh, sudah haji, lewatin makam Rasul gimana? Rasul di Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? Berapa? 10. 23 tahun. 10 di Madinah. Salah, Pak. Selamanya, Pak. Kenapa? Karena ada hadis yang bilang, ya, sesungguhnya para rasul itu jasadnya utuh. Jadi kalau kita ngelewat makamnya, makanya banyak usaha pencurian kan, gitu. Apalagi kalau sama orang-orang kita mah, ya, yang hobi mancing, ya, pengen nyuri apa? Tali pocongnya diambil kan, ya, biar ya, pocong mayat biasa aja ikannya sudah banyak, apalagi nabi kali ya, wah, sebegitunya membuat kemuliaan. Tapi secara fisiknya, matanya beliau kalau ngelihat itu bikin kita tenang, katanya digambarkan. Coba Pak berimajinasi, nggak apa-apa. Itu bahkan harus. Jadi kalau mau ngayal yang begitu, Pak. Kayak gimana ya Rasul? Maaf, Bapak-bapak sekalian yang mungkin tidak pernah ketemu orang tua dari kecil, seberapa rindunya Pak, kangennya. Digambarin sama mungkin kakek buyut kita atau orang-orang terdekat orang tua kita. Oh, bapakmu nih begini, perawakannya begini, ibu. Itu saja ya bikin kita terbayang. Apalagi ini Nabi. Ya. Saya nama kitabnya lupa, insya Allah nanti saya dicari. Ya, itu memang runut Pak. Para ulama membahas khusus fisik Rasul, fisik. Gitu. Bahkan cara hidupnya saja itu dicontoh sama Jean-Claude Van Damme. Nah, kalau tahu aktor laga Hollywood tuh Van Damme yang jadi dulu filmnya lawan Chong Li, ya, Bloodsport, ya, saya masih ingat tuh zaman dulu ya. Itu ditanya di interview, apa rahasia fisik Anda tetap bugar? Saya meniru the Prophet of Muhammad. Orang kafir saja niru bagaimana cara Nabi. Kebayang nggak Pak? Istrinya berapa? 9 Rasul. Coba kalau fisiknya nggak kuat. Nah, jadi kalau pengen 4 harus ya ala Nabi harus kuat. Gitu. 1 aja sudah, aduh ya. Ya. Itunya aja Pak, ya luar biasa. Ya. Bahkan kita kenal kan jarang sakit. Nabi. Sering lapar, jarang kenyang. Ya kita kebalikan ya. Ya sering kenyang, jarang lapar. Ya nanti bulan Ramadan aja setengah hari lapar ya kan Pak. Ya 2 jam 3 jam penuh langsung. Ya. Gitu. Nah, itu di situ ada Pak sampai cara berjalannya. Bahkan ada sahabat Ibnu Abbas apa Ibnu Umar ya, itu yang pengen semirip-miripnya Rasul ya. Rasul ngelewatin ranting terus nunduk, dia ikutin, itu dianggap sunnah. Padahal gimana sih Pak kalau kita lewat ya emang harus nunduk gitu. Tapi sakingnya insya Allah dapat pahala kalau kita meniatkan ingin meniru Rasul. Nah, kalau ini nggak tahu nih Pak, dampalnya itu rata ya. Kalau secara ilmu kesehatan mungkin kenapa dampal kita dibuat begini, kalau rata emang kebayang sih Pak ya, napak itu kayak gimana ya gitu. Makanya bagian yang tidak pernah kotor ini ya, Allah alam kalau yang dikatakan itu gitu ya. Kalau beliau ada sumbernya dan bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, mangga silakan gitu ya. Saya pribadi belum tahu tentang hal itu gitu ya. Adapun waktu itu di museum ya hanya peninggalannya saja, rambutnya, terus apanya, jubahnya, pedangnya gitu ya, yang
Ya, mudah-mudahan mengantarkan kita kepada kerinduan yang teramat sangat sama Rasul. Ya, harus rindu, Pak. Ya, gitu. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Baik, ada lagi? Jadi PR ya Pak buat saya, mohon maaf. Ya, cukup? Ya, baik kalau cukup, sekali lagi Al-Fakir sampaikan, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 120 ini memberikan pelajaran kepada kita tahu siapa musuh sebenarnya, agar kita bisa bersikap terhadap sesama muslim, sikap yang benar. Karena diakui atau tidak hari ini menyedihkan sikap sesama muslim. Ya, padahal syahadatnya sama-sama. Gitu. Nah, semua masuk perangkap orang-orang kafir. Gitu. Yang kedua, kita tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi mereka. Tidak bisa tinggal diam. Harus ada perlawanan. Bagaimana melawannya? Lawan dengan ide, pahami, kaji, amalkan, sebarkan. Ngaji, ngerti, ngahiji. Pahami, ya, hafalkan, amalkan, sebarkan. Tidak cukup untuk diri sendiri. Karena Allah dan Rasulnya lebih menyayangi, lebih menyukai orang-orang yang muslim. Dan kita pun tidak ingin beramal yang rugi. Dikasih amal yang bakal dapat banyak, pahalanya malah milih yang sedikit. Saya mah cukup sholat buat saya aja. Ada orang lewat, udah waktunya azan, ini diajak enggak. Padahal itu peluang. Aja. Ya, ngaji aja. Sekitaran sini Bapak rutin tiap Sabtu, ajak aja. Masalah dia ikut atau enggaknya itu urusan lain. Ngajaknya saja sudah. Insya Allah niatnya ikhlas, caranya benar, ajak. Ya, transfer kebaikan daripada investasi dosa. Ya, nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar hanya milik Allah semata, kesalahan dari Al-Fakir. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi, alhamdulillah. Doa penutup ini semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.